Literasi teknologi dalam ilmu hukum. Apakah hukum saat ini sudah benar-benar hidup sesuai dengan kebutuhan di zaman digital dan perkembangannya yang sangat cepat? Selamat datang di channel Literasi Teknologi dalam Ilmu Hukum. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Agustinus Suprianto, dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Video ini mengajak kita semua memahami literasi teknologi dalam ilmu hukum, bukan dari sisi teknis, melainkan dari sisi dampaknya terhadap manusia sebagai subjek hukum. Pertama-tama, pembahasan Homo digitalis. Hari ini, di tengah perkembangan teknologi digital, muncul figur baru sebagai manusia, yakni Homo digitalis. Manusia hidup dalam ruang digital, meninggalkan jejak data, dan berinteraksi melalui platform serta algoritma. Pertanyaannya, apakah hukum masih memahami manusia seperti ini dengan kategori lama? 2. Teknologi dan tantangan hukum. Sejak lama, hukum selalu berusaha mengejar teknologi. Dalam bahasa Jawa sering disebut hukum kepontal-pontal mengejar teknologi. Misalnya dari cloning dan rekayasa genetika hingga hari ini artificial intelligence, fintech, cryptocurrency, dan transaksi elektronik. Teknologi memang membawa manfaat, tetapi juga mengandung risiko-risiko tertentu. Seperti yang kita kenal saat ini ya, hoax, manipulasi, dan hilangnya kendali manusia. Di atas saya menyebut cloning. Sebenarnya literasi teknologi semacam ini pernah dilakukan di Universitas Gadjah Mada kurang lebih hampir 30 tahun yang lalu. Tahun 1997. Profesor Sudikno Mertokusumo misalnya pernah menulis artikel berjudul Implikasi Yuridis dari Rekayasa Genetika Melalui Teknik Cloning yang dimuat di Mimbar Hukum, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Waktu itu saya masih awal-awal menjadi dosen. Sebelum karya tulis tersebut dipublikasikan di Jurnal Mimbar Hukum, sebenarnya artikel itu merupakan materi untuk diskusi panel nasional yang diselenggarakan atas kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan PAU, Pusat Antar Universitas Bidang Bioteknologi Universitas Gadjah Mada pada tahun 1997.
Tiga, data kekuasaan dan contohnya di Indonesia. Di era digital, kita sering mendengar kalimat "you pay with your data". Mari kita lihat contoh di seputar kehidupan kita sehari-hari di Indonesia. Ketika kita menggunakan transportasi online, ataupun bisa juga menggunakan dompet digital, kita sebenarnya bukan hanya membayar dengan uang, tetapi juga membayar dengan data. Bagaimana tidak, lokasi, kebiasaan, dan pola hidup kita disimpan di dalam platform yang kita gunakan. Data ini memberi kekuasaan bagi pemilik platform. Misalnya kemampuan memprediksi, mengarahkan, dan mempengaruhi perilaku. Pertanyaan bagi hukum adalah, siapa yang secara normatif memegang kekuasaan dalam konteks tersebut? Negara, platform, atau algoritma? 4. Relasi jus constitutum dan jus constituendum. Teori hukum membantu kita membaca situasi-situasi seperti ini. Apakah jus constitutum, hukum yang berlaku sekarang, masih cukup melindungi homo digitalis? Ataukah kita memerlukan jus constituendum, hukum yang dicita-citakan, agar teknologi tetap melayani manusia, bukan sebaliknya? Sebagai penutup, homo digitalis merupakan kenyataan era digital. Tugas ilmu hukum tentu saja bukan menolak teknologi, tetapi memastikan bahwa di tengah kemajuan teknologi digital, keadilan, kebebasan, dan martabat manusia tetap terjaga. Subscribe, like, dan share. Terima kasih telah menonton. Salam sehat.